Record dulu. Boleh ya? Jangan. Oke, silakan kokohin ditanya oleh Ira lo. Pagi teman-teman. Semangat pagi. Semangat pagi. Pagi. Gini jujur aja nih. Nama saya Ahin. Apa tadi ngomong backgroundnya ya? Nama lengkap Indonesia apa? Di Indonesia nggak ada nama Ahin. Edi Susanto Ban. Background gua sebenarnya karyawan toko marketing lah di toko. Itu backgroundnya gua. Ira mana Ira? Tanya lagi Ira. Belum selesai itu. Aduh, panjangin lah kok. Masa ngomongnya orang marketing ngomong pendek-pendek gitu. Memang gua background gua. Tahu nih speakernya nih. Percaya untuk ngelola toko lah ibaratnya gitu. Jadinya ya kaca toko. Ada saham nggak mau ngaku. Ada saham. nggak ada saham. Nah, kalau gitu, nggak ada saham. Mungkin pertanyaannya, lu join di Prudential itu kapan sih kok? Terus kenapa lu mau join gitu? Gua join 2017 bulan November. Gua join karena dicemplungin lah. Karena kan gua kerja sama leader gua yang sekarang ini. Ada orangnya nggak? Nggak ada ya. Bang Edi Suryanto, koko gua sendiri. Jadi dia bilang sama gua waktu itu, Hin, gua pengen promosi AD nih, lu tolongin gua ya. Lu jadi agent gua aja. Gua bilang, untuk apaan? Gua udah cukup nyaman sama usaha gua, kerjaan gua saat ini. Karena bisa dibilang income gua juga lumayan lah ya untuk income di saat itu. Gue bilang, gue udah sibuk lah ngurusin ginian, apa penjualan, pembelian, nagih-nagih dan lain-lain. Dia bilang, gak apa-apa Hin, lu masuk aja supaya gue bisa promosi. Dia hanya bilang begitu sama gue. Ya sudah lo, gue bilang ya udah lu butuhnya apa aja. Akhirnya gue daftar jadi agent gue sama istri di November 2017. Gue inget karena anak gue lahir September. Jadi gak lama bini gue bisa lahiran, gue ujian ke Kokas. Gitu. Tadi apa lagi pertanyaannya? Kenapa mau jalankan? Ya. Kenapa mau jalankan? Awalnya gue gak mau jalankan. Dicemplungin terus, dicekokin terus sama leader gue, sama kakek leader gue, terutama ya. Yang nyekokin gue mulu tuh. Masih inget banget tuh gue di Desember, padahal gue gak ngapa-ngapain, suruh ikut gatheringnya Prudential. Gue masih ingat tuh di Ben Hill ya. Ada gambar logonya nasi liwet. Baru pertama kali itu gue kenal si Ping Ping, kenal sama Erison. Oh, nasi itu ya? Apa? Nasi ayam pedas itu apa? Pokoknya nasi liwetan kita makannya ada gitu deh. Oh, iya, ngobrol bareng-bareng. Ya kan? Nah, di situ gue baru kenal, baru tahu lumayan enak juga ya gatheringnya gitu ya. Nah, pada saat itu gue belum jalankan karena API gue juga nggak ada, gue nggak produksi, hanya buka cash doang sendiri supaya leader gue naik. Tapi nggak tahu kenapa, karena kan gue nggak ngerti. 2017 leader gue juga nggak naik ternyata. Gue nggak tahu apa sebabnya, karena gue juga kan nggak cari tahu gitu kan. Dan pada puncaknya gue pada saat gue mau jalankan itu di bulan Maret, di Januari tuh si Acong tuh udah mulai tuh ngomporin lah, manas-manasin. Gue bilang gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue nggak bisa kerja, gue nggak ngerti produk, gue nggak ngerti cara kerjanya. Ngapain? Lu kalau ada target, lu calling gue aja. Kita atur strategi supaya bisa ketemu sama lu punya hot prospect. Akhirnya gue kan gue juga ada banyak pelanggan ya, customer gue sendiri lah. Customer gue sendiri datang dari jauh-jauh tuh, dari orang Aceh ke Jakarta. Dia sama gue cukup dekat, ngobrol banyak. Akhirnya gue bilang, Cong, gue panggil dia Andi tuh, Di, gue ada prospek kan, cuman dia gue nggak tahu dia mau atau enggak, karena ini orang Aceh kan bisa dibilang muslimnya sangat apa ya, kuat sekali. Gue bilang, ya udah nggak apa-apain, nothing tulus aja, kita masuk aja, siapa tahu dia mau. Ya udah, gue bilang, gimana caranya? Dia di mana? Dia lagi belanja di Mangga 2. Ya udahin, kita sebenarnya ke Mangga 2. Lu makan aja, ajak makan dia di food court, kita belaga ketemuan. Janjianlah gue sama Acong saat itu.
Jam 3 tuh gue masih inget tuh. Jam 3 gue ketemu dia, gue udah takut nih, ngomong apa nih? Gue udah ngomong panjang lebar sama dia, udah habis kata-kata. Gue WA Acong, gue baru sampein, lu tak dikit ya. Lagi makan enak-enak, Acong nongol. Ya udahlah, gue kenalin dia doang nih. Teman saya nih, bos. Gue panggilnya Bang, ini teman gue nih, dia mau sharing dikit ya. Lu dengerin aja deh, pokoknya dia gue bilang. Dan luar biasanya gue nggak tahu nih ya. Saat itu juga dia ambil satu keluarga full. Itu API-nya kalau nggak salah 9 juta. Satu keluarga. Premi 9 juta. Itu dalam seminggu dia pulang ke Aceh, dia kirimin gue akte anak-anaknya ada 4, laki bini, masukin. Gue submit, minggu depan uangnya cair. 3 jutaan kurang lebih. Nah, gue boleh tanya tuh, enak juga ya. Karena Acong bilang gini, Hin, lu kerja cuma 1 kali, lu closing berapa API, itu duit lu tuh. Lu closing cepetio api, ya duit itu cepetio tuh. Gue belum ngerti 30%, belum ngerti tahunannya 12%, gue cuma tahu apa yang lu closingin itu duit lu dalam 5 tahun nanti. Itu ibaratnya tabungan lu. Gue bilang ini enak juga ya. Kerja nggak ngapa-ngapain, cuman kenalin doang, dapat 2 cepetiawan, 108 jutaan. Gue bilang, Cong, ini dalam 5 tahun duit gue nih cepetio. Iya. Lu nggak pernah tungguin aja. Tiap bulan lu dapat 3 jutaan. Selama 2 tahun. Setelah 2 tahun nanti lu dapat lagi nih yang 5%-nya. Nah, itu gue baru tahu mulai komisi-komisinya. Nah, pada saat dulu gue mulai. Wih, enak juga ya. Nah, Cong juga udah mulailah carainnya dia apa? Ngajarin orang ibaratnya maintain gue terus supaya gue bisa kejar AAD. Itu awal mulanya. Jelas gak gue ngomong sih? Oke. Lanjut pertanyaan Ira, ganti Agus ya. Lanjut coba. Dari Agus ya kan. Agus, iya. Oke, lanjut. Kok? Lanjut dari pertanyaannya Ira. Ngekliknya itu berarti Koko pas dapat 9 juta itu ya? 9 juta api itu ya? Karena udah tahu enaknya dong. Nah, ya. Pernah nggak kok? Ini kan Koko kan istilahnya leader baru lah ya jatuhnya. Setuju ya? Iya. Gue masih baru newbie. Nah, Koko ada naik turun, istilahnya naik turun fase gue jalanin nggak gitu, pernah nggak ngerasain kok? Di titik apa itu kok? Adalah. Tapi gue orangnya easy going ya. Gue ada case, ada masalah, nggak pernah gue ingat-ingat lagi. Jadi ada masalah, gue ngobrol, dan kebetulan juga saya ngobrol sama Acong gue. Karena leader gue sibuk sama bisnisnya dia. Akhirnya gue lari ke Acong. Yang paling berat ya waktu gue mau naik AD itu ada konflik sedikit lah. Konflik internal yang membuat gue pada saat itu bingung mau jalanin lagi atau enggak. Gitu. Mungkin ya karena banyak dorongan dari teman-teman juga menguatkan gue bahwa jalan yang gue ambil udah cukup benar. Ya sudah gue jalankan. Gitu. Sudah cukup puas, Brother Agus. Puas nggak jawabannya? Belum. Terlalu mudah itu. Nah, tanya lagi. Nah, kok kalau lihat dari keseharian kan Koko kan cukup sibuk ya. Istilahnya subuh-subuh Koko tuh udah ada di toko. Nah, Koko tuh prospeknya kapan kok? Sehari bisa berapa orang kok? Jadi gini, cara pola kerja gue itu ya benar. Gue bangun pagi, jam 4 udah mulai siap-siap sih. Gue jam 5 udah ke toko. Nah, kalau toko gue udah selesai, sambil nungguin toko lah, sambil jualan ibaratnya. Mulai jam 8 pagi itu kan biasanya teman-teman kita banyak bangun dong. Gue mulai main WA. Sapa aja teman-teman gue, siapa nih yang mau gue targetin. 5-7 orang lah. Gue WA-in gitu kan. Gue ya follow up pelan-pelan. Sambil nanya kabar, PDKT lah. Kalau bisa ada waktu dia untuk pas gue prospekin untuk ketemu sama dia, gue cari selanya. Karena gue pasti siang kemungkinan besar keluar. Tapi kalau nggak ada juga yang nggak gue kerjain, dulu ya, kalau dulu gue gitu. Kalau sekarang gue karena ada tim,
Jadi gue kalau sama nasabah nggak ketemu, misalkan janjinya akhirnya batal atau nggak jadi nggak ada prospekan, ya gue cari agent-agent gue tuh. Dan agent gue juga nggak terlalu banyak, jadi gue maintain mereka pun juga nggak terlalu susah. Jadi siang-siang itu gue pasti keluar untuk ketemu sama nasabah atau sama agent. Janji temu aja pokoknya gue. Ya kayak kita sama lu ya, Gus. Kalau lu gak ada waktu kan, jam 1, jam 2, yuk senada yuk kita ngobrol. Ya kan? Tanya, review bagaimana cara kerjanya, bagaimana cara prospeknya, ada yang salah atau enggak. Kayak gitu aja keseharian gue. Gitu. Nah, Oke. Agus udah cukup Lanjut, pas. Harrison. Udah Cukup. gantian ya, gua dong. Nah, kalau Koko Ahin kan gue ingetnya nih orang kan lucu, kan ketawa ketiwi terus. Awal kan masih belum klik ya, kok. Ya, betul. Dia waktu dapat 9 juta premi juga belum klik, gue yakin. Betul, belum. Karena Belum pada saat itu gue masih bertanya-tanya, ini bener nggak sih bisnisnya? Apa yang buat lu ragu pertama kali? Masih inget nggak? Karena 2017 hari ini 2021 omset 5M itu fenomenal, bro. Nah, 4 tahun omset 5M tuh gede lu, bro, di Prudential. Hoki suhu itu hoki. Ada hoki antara persiapan dan kesempatan. Nggak ada. Wah, Harrison paling benci kata hoki tuh. Jadi kalau pada saat itu jujur memang gua masih comfort zone. Jujur comfort zone sekali. Karena kan masih jauh ya ibaratnya. CPP dikutuk loh. Jadi pada saat gue dapat 3 juta itu kan ya masih jauh dari income gue aslinya lah ya. Jadi masih kecil lah. Nggak ada artinya lah ya. Ada artinya ada. Cuman yang membuat gua mau coba jalankan itu nothing tulus itu karena gue berpikir gini loh. Kan gue orang bisnis, gue nggak pakai modal. Gue cuma berpikir gini, gue jalanin aja lah nothing tulus. Gue banyak pelanggan, gue banyak customer, gue banyak member, gue coba aja satu persatu gue coba sama mereka. Kalau gue berhasil kan gue dapat tabungan nih. Hitungan gue itu tabungan gue aja. Gue dapat income ini gue tabung. Seperti tadi gue bilang, gue kerjain 9 juta API berarti dapat 1 juta lah. 1 juta API artinya kan gue dapat tabungan tuh. 1 juta. Nah, gue pikir gitu aja udah sesimpel itu aja gue pikirnya. Ya udah gue kerjain aja. Ini uang kan lumayan. Gue kerjain dapat nggak kerjain juga gue nggak hilang. Itu aja gue pikir. Jadi awalnya dengan hanya cara berpikir yang sangat-sangat sesimpel itu, jualan unit link 5 tahun, API adalah uang kita ya, Ko Ahin ya? Iya. Oh, jadi sangat simpel gitu doang. Gue pikir awalnya gitu, karena kan gue pikir kan gue juga ada income sendiri, udah cukup lah ya. Ya, melanjut pertanyaan Agus. Gue melanjut pertanyaan Agus tadi, kan lu bilang tanya waktu ke toko pagi, habis itu siang yang lu WA. Apa lu langsung ngomong bahwa lu dari Prudent, lu ingin jelasin program dari Prudent atau lu cuma hanya mau saya ketemu doang? Tergantung nih, tergantung posisinya pada saat apa dulu. Pada saat gue jadi agent, gue nggak berani ngomong kayak gitu. Jadi apa yang lu ngomong? Agent awal lah, kita ngomong agent awal dong. Kalau agent awal, gue akan janji ketemu sama mereka, say hi aja, ngobrol udah lama nggak ketemu. Udah gitu coba-coba ya PDKT lah. Lama gini kita ngopi yuk, kita makan yuk, gitu-gitu aja. Oke, habis itu setelah ketemu, apa yang lu lakukan? Mulai fact finding. Apa yang lu fact finding? Apa yang lu tanya? Keluarga dia, usaha dia, anak dia berapa, umur dia berapa. Umur kan udah pasti tahu. Anak yang kita pengen tahu. Istri dia. Istrinya 1 lah. Bagaimana? Ya gitu. Gue sih selalu gitu kan nanya dia istilahnya. Bro, lu kerja apa bro? Bisa kayak gitu. Dari situ habis fact finding, bagaimana cara masuk ke Prudentnya? Versi lu Koko Ahin ya. Hari ini sejujur-jujurnya. Gue ajak dia ngobrol sampai dia akan bertanya dulu sama ngapain. Nah, kalau dia komen apa, gue tembak. Apa yang lu ngomong? Gue jadi agent sekarang. Lu bilang lu jadi agent. Lu gak merasa malu Koko Ahin? Awal-awal gue malu pada awal sekali ya. Tapi pada saat gue udah mulai di bulan 6, karena gue tahu gue mesti kejar AD, gue udah nggak bakal bohong lagi. Kalau udah di AAD nggak bohong, langsung di awal ketemu Prudent. Gue mau ngejar AAD, di bulan Juni kan gue udah mulai kontrak tuh. Karena API gue kan udah pegoan kurang lebih ya. Gue lupa ingat, di Juni itu gue udah pegoan sampai 200-an. Karena saat itu kan mesti 400 juta API. Nah, gue udah mulai pede aja lah. Karena gue pikir nggak ada ruginya kok gue ngomong rugi gue di mana. Karena dia taunya gue
main bahan, main baju. Nanti dia selalu nanya gue, rame gak? Kalau itu mau udah biasa aja. Gue bilang cukup rame aja lah, ada-ada aja. Emang lo dapat lagi? Dia selalu ngomong gitu. Oh, gue sekarang udah habis baru. Gue bilang, gue di Pru gue sekarang. Nah, sekarang gue ngomong gitu. Udah ngomong gitu langsung gue tembak. Lu udah ada asuransi belum? Nah, kalau cukup dekat dia akan ngomong bilang, gue belum punya Hin. Nah, udah mulai gue prospekin. Kalau dia udah punya ya nggak apa-apa. Gue tunggu dulu. Bilang, nanti gue ke rumah lu ya. Gue review ya. Lu punya polis. Lu ngomong review polis lu langsung gitu? Iya. Oke. Boleh gak gue main ke rumah lu? Oh gitu. Pertanyaan terakhir sebelum gue ke Ira. Udah habis ya di sini ya? Habis selesai ya? Jangan. Gue keringetan lu. Kamar gue ber-AC gue keringetan lu. Kita rolling. Ini gue kasih tahu ya, ini benar-benar teman-teman yang dengar hari ini format kita autodidak langsung, tidak ada skema setting-settingan kita nggak ada. Parah, ini mah jadi host aja ditonton. Kita tidak ada GR gladi resik, nggak ada. Jadi teman-teman ini apa yang teman-teman dengar hari ini adalah live langsung ini. Kokohain gue pengen tahu seorang ya lu income ada cukup gede mau jadi agent, bagaimana ngerasakan rasa malu lu? Malu ya? Di awal ya, kita ngomong awal. Kalau sekarang mah nggak bakal malu dia di Prudent, dia bilang. Dulu gue jujur sih, dibilang rasa malu sih enggak. Cuman malas bergerak. Udah comfort zone ngomong kasar. Gue udah punya apa sih ya? Time yang udah berpola. Jadi gue, misalnya gue nih pagi sampai siang ke toko ke gudang, bantuin gudang ngomong kasarnya gitu kan, untuk siap-siap ngebal sampai sore gue badminton, udah tiap hari gitu aja muter aja terus gue. Jadi kalau lu bilang gue merasa malu gak, padahal gue gak ada rasa malu. Malu-malu itu comfort zone ya? Ya, cuman gue di comfort zone, gue ngerasain banget dan malas untuk bergerak. Kok bisa gerak jadinya? Itu tadi ada duitnya, tanpa modal lu dapat duit. Tanpa modal dapat duit. Itu kuncinya. Bukan tanpa modal. Kalau bilang tanpa modal nanti agent gua, direct gua ntar marah tuh si Hani. Ada modal operasional doang. Oh ya. Karena kalau bilang tanpa modal ntar dia marah dia. Ntar langsung keluar nih surat dia nanti. Oke. Thank you Kokohain. Gua kembalikan ke Ibu Ira. Silakan Huy. Ya. Teman-teman kalau ada yang mau nanya boleh ya. Jadi nggak cuman dari pertanyaan dari kita yang host aja ya. Teman-teman boleh langsung unmute atau boleh chat gitu. Kalau belum ada yang tanya, aku lanjut tanya. Kenapa? Gue ber-AC keringetan loh. Nggak apa-apa, itu sehat kok. Sering-sering berarti ya, sering-sering sharing. Korobi mau nanya, Korobi Ira. Silakan. Oke, boleh Korobi. Hin, boleh tahu nggak pegangan lu apa Hin selama ini gitu kan, supaya jadi manjur gitu ngomong sama orang kok bisa closing gitu ya. Thank you Hin. Pegangan apa dulu nih Korobi? Dia mah 1:1, Robi. Iya kan, kalau kayak di toko kan, toko makanan apa kan suka ada pegangan kan, tempelan di atas tembok gitu kan, ada nggak gitu? Gue nggak bilang jimat lah, tapi ada pegangan lah gitu, supaya pas ngomong sama orang tuh orang bisa langsung oke, Hin, gue closing deh premi 100 juta ya, kayak gitu kan. Gue lihat kan lu banyak closing big cash terus nih. Thank you Hin. Jujur nih, gue sih jujur aja nggak ada pegangan apa-apa sama sekali, nggak ada pegangan gue ya Tuhan gue sendirilah, banyak doa aja. Karena kan kalau gue lagi down juga gue suka ngomong masih Acong nih, kayak tahun ini nih, Cong, gue bilang gue punya FPI gue turun jauh. Dia cuma jawab gini, sama Hin, sama, bukan lu doang. Kalau lu doang yang jatuh, lu boleh lu pusing. Ini semua juga rata-rata begitu. Lu banyak doa aja lah, supaya kalau lu punya FPI turun, tim lu yang naik. Dia selalu ngomong begitu, sama doa aja. Dia bilang gitu. Mungkin teman-teman yang lain di bawahnya si Acong juga pasti jawabannya sama masih Acong begitu. Jadi kalau tanya ada jimat gak ada lah, gila lu. Ya udah Koko Robi ya. Mungkin jimatnya gini, apa yang membuat lu ketika lu melakukan suatu aktivitas kok kelihatannya berhasil terus kok? Apa polanya menurut lu gitu? Gua maksudnya begitu Hin, maksudnya gitu, pegangan lu apa nih gitu. Itu kan cara kerja lu, polanya menurut lu. Tapi kan
ya nggak mungkin lah gue selalu closing terus. Banyak lah yang gue nggak closing. Kayak misalkan aja waktu gue mulai AAD aja, gue baru inget nih. Gue rekrut satu orang yang bagus menurut gue. Acong juga bilang bagus. Cuma di titik akhirnya pada saat gue udah naik di Januari, dia telepon gue loh. Dia ngomong gue gini, kok gue mau free look dong punya gue case satu keluarga. Padahal dia udah gue jadi agent loh. Gue sama Acong bakalan jenggot. Ngitung-ngitung langsung apakah gue akan kena demosi. Untungnya dia bilang yaudah kok supaya aman gue bayar aja terus sampai 2 bulan. Satu atau 2 bulan deh kalau nggak salah gue lupa. Supaya lu nggak jatuh ya dia bilang. Dan orang itu pindah ke Penin. Kalau lu tanya gue ada jatuh gue ada. Cuman ya gue nempel sama Acong lah ya. Acong ya yang jujur aja sangat bantu banget. Dia sangat fleksibel banget. Kalau kita butuhin dia gerak cepat bantu gue untuk kasih solusi. Tenangin kita atur gini-gini aja ya. Itu awal gue hampir down juga di saat naik AAD. Jadi kalau tanya gue pegangan gue apa, nothing tulus aja gue mah orangnya. Jadi ada dukun ya, dukun penyelamat Acong ya. Iya, gue nothing tulus aja orangnya. Luar biasa ya, Koko Ahin dan Koko Acong. Oke, Koko Robi, jadi maksudnya Koko Ahin gini, kalau lagi down, penyelamatnya adalah lari ke leadernya. Gitu maksudnya. Ya, Koko Ahin ya. Iya, betul. Oke. Oke, thank you Koko Robi. Ira, tanya Ira. Oke, lanjut. Kok kalau kayak lu yang melanjut pertanyaan Agus tadi ya kan lu berarti tiap hari apakah lu ketemu orang gitu? Maksudnya tiap hari lu beraktivitas ketemu orang itu apakah tiap hari atau bagaimana? Sementara waktu lu itu kan yang gue tahu sangat sibuk gitu loh. Mungkin yang apa namanya buat diri lu aja yang buat hobi lu sendiri main-main bulu tangkis apa segala macam pasti ada yang kepotong dong. Bagaimana sih lu ngatur waktunya gitu loh. Sementara lu tuh ibaratnya kerja sama orang iya gitu kan. Masih gitu. Jadi bagaimana lu ngatur waktunya gitu. Awal-awal gue kesulitan juga sih. Misalkan gue memang hobi banget sama badminton ya. Makanya gue zaman dahulu waktu zamannya Bastardo, gue jarang sekali ikut. Masih ingat tuh si Su mungkin tahu lah gue Bastardo yang di Pluit itu seminggu, sebulan paling sekali gue nongolnya. Karena gue memang jalan di sini males. Tapi lambat laun di coaching, diingetin, dan income yang masuk ke gue juga gue mulai merasakan. Apalagi kan waktu bulan Juni gue udah dapat income kurang lebih 5 jutaan setiap bulan loh. Masuk nih, lumayan juga nih gue nggak ngapa-ngapain dapat lagi uang, nggak ngapa-ngapain dapat lagi duit tiap minggu ada aja uang gitu masuk kan. Gue pikir ini bisnis oke juga nih. Nah barulah gue mulai bertanya-tanya bagaimana untuk bisa sukses di sini. Apalagi Acong kan gue lihat 2017 dia dahsyat loh. Kalau nggak salah dia 2017 itu dia naik AD ya kalau nggak salah ya. Di tengah tahun dia setahun naik 2 kali kalau nggak salah inget ya. Itu yang membuat gue juga gila Acong dulunya kayak gimana, kita tahu Acong gimana, sekarang bisa berubah jauh banget. Nah itulah yang membuat gue berubah. Dan kalau nanya gue waktu gimana, ya tadi yang gue bilang tadi, gak banyak yang berubah pada awal-awalnya mah. Pagi gue kerja, 8-an, 9-an gue mulai tanya temen gue. Siang kalau ada ketemuan sampai jam 4 sore gue ketemu. Kalau nggak ketemu ya gue di rumah. Gitu. Menjawab nggak? Iya. Ada yang tanya? Jawab Ira. Kalau belum. jadi lu sih gue nggak kejawab. Jawab. Jawab ya? Menjawab kok. Tapi kan masih ada pertanyaan rentetan yang lain. Gitu. Oke, silakan. Kalau Ira udah selesai tanya, Agus. Banyak apa sih sebenarnya? Gue mau nanya dong, gue mau nanya. Oh boleh, silakan Pak Fendi. Kacau ini mah. Oi. Gue mau nanya perbedaan bisnis konvensional sama pro tuh bedanya apa aja sih? Bedanya jauh sekali lah. Versi lu. Bedanya apa? Versi lu gimana bedanya? Kalau konvensional kan lu mesti punya modal kok. Lu mau income berapa, mau cuan berapa, lu mesti siapin modal berapa. Misal, lu mau cuan cepet jauh,
Nggak mungkin modal lu cepet ya. Mau 100 juta nggak mungkin 100 juta ya. Nggak mungkin lah. Pasti nggak mungkin. Orang yang berbisnis pasti tahu. Lu mau cuan 100 juta minimal aja 1M. Itu pun belum tentu lu bisa 2-3 M. Nah kalau di kita punya ini, kita udah tahu lah. Bisnis kita sangat kecil. Bukan bilang gak ada modal ya. Kalau nggak ada modal, kira agent gue marah-marah. Modal kita cuma modal operasional doang. Bensin sama ngopi. Ketemu orang ngopi, ngajak lu minum kan, minum kopi senada, bayar minum udah. Sama bensin. Potensinya besar sekali. Tergantung lu sendiri mau kerja berapa gede. Lu mau income berapa banyak, lu sendiri yang jalankan. Gitu loh. Lu di toko udah berapa lama, Hin? Di toko dari 2010 atau 9 atau 10 gue lupa deh. Nah, gue udah kurang lebih 11 tahunan. 11 sampai 12 tahun. 11 tahun lu udah dapat income berapa di toko? Aduh, gue sih ini direkam lu guys. 2M fan gue jawab 2M. Ya berapa sebulan lu berapa? Udah gue jawab 2M. Janganlah, nggak etis lah. Ya kurang lebih lah, kurang lebih. Di atas gocap ada ya? Gini aja, mungkin pertanyaannya gini. Aduh. Selama kerja di tempat lu yang lama ini 11 tahun sama di Pru yang baru beberapa tahun, kira-kira income-nya seperti apa? Apakah lebih tinggi di sini atau masih kurang lebih setara? Langsung sebut aja. Dengan di sini ini direkam nggak? Direkam ya? Ini direkam loh. Langsung sebut aja angkanya, nggak usah pakai perbandingan. Ini aja di atas gocap nggak? Di atas gocap nggak? Dari gua, lu ngomong aja lu. Nggak di atas gocap nggak? Susah jawabnya Koko. Ahin speechless Ahin. Gini deh, gue jawab yang pasti income ini direkam ya. Ya nggak apa-apa, motivasi doang. Yang di Pro udah melebihi. Melebihi toko. Ya gitu aja sih gitu. Tanya. Tunggu, gue udah ya? Ya. Satu-satu dulu, satu-satu. Koko Ahin, Koko Fendi udah selesai belum? Belum, gue tanya income-nya di Pro lebih besar atau gimana gitu. Udah dijawab sih tadi. Koko Ahin udah jawab income Pro sudah lebih besar dibanding toko. Kalau boleh tanya, di toko udah berapa lama ya Koko Ahin? 11 tahun tadi. 11 tahun. 12 tahun. Berapa? 11 sampai 12. Oke ya. Dibanding sama teman-teman, bisnis kita ini gede. Kalau lu bilang kecil, bohong sekali. Gue udah ngerasain jujur aja. Di konvensional kita butuh modal yang gede. Belum dicek sama orang, belum dimakan sama orang, belum TPAT. Kalau ini paling dimarahin sama nasabah itu pun kalau lu nggak benar. Kalau lu benar nggak ada masalah. Itu. Tanya dong, tanya. Koko Ahin, saya mau tanya Koko Ahin. Aduh, Cece. Gue mesti menyiapkan pertanyaan dengan tangan dan kaki gemeteran. Koko Ahin, tanya ya. Sinyal lu jelek, Bing. Kan katanya speaker radio lah, speaker manapun. Halo? Halo? Kedengeran nggak? Sinyal lu kurang bagus sih. Iya. Aduh. Masa giran kok nanya kurang bagus sih, gimana pula ini? Bagus sudah. Jangan pakai video, Ci. Dah, lu jangan apa nih ngomongnya. Oke. Gua matiin. Ini jelas nggak? Jelas. Nah, jelas. Hin. Kan banyak nih speaker yang ngomong gini. Jalanin bisnis Pro, jangan melenceng-melenceng, jangan mendua hati. Pro ya Pro. Nah, sedangkan kan lu masih sambil kerja nih, lu bilang, ya kan? Kerja punya saham, ya kan? Nah, apakah suatu hari nanti lu bakalan resign? Gua sebagai moderator, gua minta Koko Ahin jangan jawab, nanti akan ada masalah ya. Oh iya. Karena ini urusannya panjang jadinya. jangan dijawab Koko Ahin. Iya. Lu orang tanya susah banget tuh jawabnya, gue pusing bentar jawabnya. Ya udah nggak usah jawab lah. Jangan. Oke. Ini ada Pipi ya. Pipi ada nanya nih. Poin. Kan katanya malas jalanin di awal. Apa yang membuat Poin mau jalanin? Double ya suaranya. Turun double guys, dengar suaranya. Iya, double karena di si Agus sampai ada 2 device deh.
Oke. Gue bacain aja ya. Bacain boleh. Gue bantu baca ya. Ya. Oke, Wahid, ada pertanyaan dari Vivi. Kan katanya males nih buat ngejalaninnya pas di awal-awal. Apa yang membuat lu mau ngejalanin? Apakah orang Aceh itu nasabah pertama lu? Sebelumnya apakah ada penolakan nggak gitu? Sebelum yang orang Aceh ini yang masuk premi 9 juta per bulan. Kalau penolakan gue di awal, puji Tuhan lancar-lancar banget. Makanya gue nggak tahu pakai di jalan Tuhan atau enggak ya. Justru yang ditolak yang gue ke Padang, ke Medan sama Acong juga tuh ditolak. Tapi setelah gue jalankan, udah mulai mau gue jalankan. Tapi di awal-awal cukup mudah karena gue nggak ditolak. Gue dapat 9 juta api, udah gitu kalau nggak salah gue closing lagi 4 juta api kalau nggak salah. Jadi gue punya tabungan udah hampir separuh. Nah si Acongnya udah mulai, ayo Hin, lu pasti bisa gini, bla 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 dengan jurusnya dia. Ya gue kepincut juga lah, siapa sih yang mau duit? Kita butuh duit juga, mau maju dan mau ya better life lah ya, supaya keluarga gue lebih sejahtera lah, gitu. Menjawab nggak pertanyaannya? Menjawab nggak, Civivi? Tinggal di chat. Di chat. Oke, sambil udah. Oke, thank you. Tanya lagi tuh. Ira, ditanya lagi. Siap. Thank you infonya kok. Tanya lagi ya, apa tips ya buat rekrut orang seperti lo? Gitu. Lebih tepatnya bagaimana rekrut Koko Fendi, Cici. Nah, ini ada orangnya. Koko Rudianto. Jangan. Nggak bisa dioper kok. Ini tidak ada sesi oper. Jadi bagaimana cara lu ngerekrut leader-leader hebat yang ada di tim lu? Nah, gue spotlight biar dia nggak bisa kabur ya. Gue sih ikutin cara lu orang juga sebenarnya sih. Jadi pada saat gue deketin Fendi pun itu kan leader-leader hebat gue juga deketin dia sebenarnya. Gue tahu dong kan si Harrison, si Andi udah deketin dia. Dan pada 2017 atau 2018 gue lupa. Gue tanya sama si Andi, gimana si Fendi? Bisa udah masuk belum? Jawaban dia belum, lu coba aja masukin, kalau lu bisa masuk ya nggak apa-apa. Masuk ke lu, ke gua juga ini. Oh ya sudahlah. Karena pada saat itu gue dapet lampu hijau dari Andi, gue coba deketin dia. Karena kan gue juga pada saat itu kan ada join bisnis juga sama dia lah ya. Dia cukup comfort zone juga pada awalnya. Dia sih awalnya sih nggak mau ngaku, cuman gue lihat sih emang dia udah nyaman banget sama usaha dia di mobil secondnya dia. Sampai gue beberapa kali ketemu dia sambil makan pagi ya, Fen ya kalau nggak salah. Ketemu sama timnya dia, ngobrol-ngobrol banyak juga. Dan ilmunya gue cuma satu pada saat itu. Ya udahlah Fen, lu kalau mau jadi agent, lu masukin keluarga lu lah minimal, buka polis. Nah makanya gue butuh lu jadi agent, masukin jadi agent, biar komisi balik ke lu, nggak ke gue. Masalah lu mau jalan atau nggak usah pusingin. Yang penting lu jadi agent, setelah jadi agent, komisi balik ke lu, gue akan bantu lu kalau lu ada apa-apa. Udah gitu doang, sesimpel itu aja gue. Itu pun butuh waktu yang lama loh, bukan dalam waktu sebulan 2 bulan loh. Tahunan lu gue sama Fendi lo. Tetap gue jalankan terus itu. Gue follow up dia terus. Sampai akhirnya dia nggak tahu ya, nggak enak sama gue atau apa, gue juga nggak tahu. Sebelum Lebaran gue masih ingat dia telepon gue, ini udah naksir gue jadi agent deh. Itu pun jadi agentan tuh, ya udah gue daftarin dia. Dia baru jalankan lagi bulan 8 kalau nggak salah. Dan hebatnya dia dari bulan 8 sampai 12 dia confirm AD. Anugerah lah buat gue bilang. Dia milih gue sama Macong. Itu. Dan itu yang menjadi penyesalan Koko Apoy. Seumur hidup. Kok ketika lu follow up mereka nih, para calon rekrutan lu ini kan awalnya mereka belum mau join. Ketika lu follow up, lu ketemu dia, ngobrol-ngobrol, apakah sentil lagi tentang Pru atau lu bangun hubungan aja di situ? Dua-duanya. Bangun hubungan iya, sentil-sentil iya. Karena kalau lu bangun hubungan dong tanpa menyentil, sama juga bohong. Menurut gua ya. Kalau gua biasanya selalu bangun hubungan iya, makan bareng oke, ketemu ngobrol-ngobrol. Di ujung akhirnya gua akan ngomong insurance juga. Termasuk ke prospekan seperti itu, cara follow up-nya? Ya. Atau gimana? Atau berbeda? Rata-rata sama ya. Jadi kalau pada saat gue prospek dia nggak mau, gue rekrut.
Dan tapi gue rekrut juga lihat juga ya, karena jujur aja agent gue nggak terlalu banyak, dan puji Tuhannya rata-rata jadi. Karena gue juga kadang ya lumayan lah. Karena kan gue lihat pertama attitude-nya dia dulu gimana, kedua dia punya marketnya bagus atau enggak. Setelah gue lihat dia pendidikannya gimana, oke enggak nih, gampang enggak. Nah kalau oke, gue deketin. Sama halnya kayak gue deketin tahun lalu, agent gue si Kaisen, orangnya nggak ada ya. Mana ya Kaisen? Nggak dipanggil kok, leadernya ngomong loh ini. Udah. Cuman dia lagi sibuk kali dia. Oke, bagaimana? Dia pun sama cara pendekatannya gue sama si Fendi. Awalnya gue tahunya polis, karena ini kan sepupunya istri. Kita ngobrol, gue nggak tahu tuh dia udah punya polis banyak. Cuman dia mah orang welcome karena sepupu kan. Ya udah lu ke rumah gue aja. Ya sudah dong, kalau agent dipanggil ke rumah mah pantang menyerah. Walaupun pada saat itu COVID juga gue datang. Gue bilang ini COVID lu terima nggak? Terima lah, masa nggak terima, lu kan nggak positif kan? Dia bilang begitu. Ya gue datang dan gue dekatnya sama istrinya, kenalnya sama istrinya. Sama Kaisen gue belum kenal. Gue datanglah ke sana. Pada saat gue ke sana ngobrol sama dia, ngobrol, akhirnya keluar si Kaisen keluar ngobrol juga sama dia. Oh gue ada juga, gue Pru ada, Allianz ada, Aksa ada, lu bayangin. Untungnya ya gue nggak menyerah lah ya. Gue bilang ya dok, Son, gue boleh nggak ngeliat lu punya polis? Gue review ya, lu ngerti gak? Gue ngerti. Lu bayangin, dia ngomong dia ngerti. Gue punya kesehatan udah gue ubahin jadi unit link. Gue bingung, gue kaget. Nasabah hebat banget ya. Seorang nasabah bisa mengerti tentang unit link dan bayar cost of insurance. Gue cengok, gue bilang, aduh, gue persekarang lagi. Udah habis semua nih. Tapi ujungnya dia bilang, gue masuk anak gue nih, Hin. Anak gue belum ada. Nah, puji Tuhan, gue bilang nih. Masih bisa ada gue prospekin. Akhirnya gue bilang, ya udah, gue bilang, Son, lu jadi agent gue aja, gue bilang. Biar komisi balik ke lu. Jawaban dia gampang nih, Bang. Gue sibuk, Hin. Gue ini aja baru pulang nih, jam 7:30. Gue gimana, kalau gue jadi agent bagaimana? Udah nggak apa-apa, gue bilang. Nanti lu punya polis, udah jadi. Gue yang ngurusin semuanya deh. Kalau anak lo ada apa-apa, lu hubungin gue. Lu pun kalau ada apa-apa, gue yang ngurusin, gue bilang. Beneran nih? Iya, gue bilang. Gue bikinin. Dia masih nolak. Enggak lahin. Masuk ke lu aja, dia bilang. Masa iya sih? Lu jadi agentnya, kasih ke gue, lu nggak ada apa-apa, ntar urusin gue. Nggak usah lah, lu aja jadi agent. Gue tungguin tuh seminggu, gue jawab lagi, nggak usah, nggak apa. Lu jadi agent aja. Gue punya feeling sama lu pinter, gue bilang. Lu tinggal belajar dikit, pasti jadi. Gue bertanya bini gue, setahu bininya dia, ada trip jalan-jalan. Akhirnya dia nyerah juga. Dia bulan 10 atau bulan 11 juga tuh. Jadi agent, masukin anak-anaknya dia. Januari gue mulai follow up dia. Mulai gue, ya belajar dari kalian semua lah. Gimana follow up ke tim. Gue bilang sama dia, Son, lu mau jalan-jalan nggak? Ke mana? Tahun 2018? 2019 ya? Berlin dong. London nih, lu mau gak ke London? Gue bilang. 19. Mau lah, masa nggak mau? Gue bilang sama dia, lu mau ke London mah bisa bolak-balik, gue bilang. Tapi kalau dibayarin perlu, lu mau nggak? Gimana caranya, Hin? Gue tahu caranya. Kejar Star Club, 700 juta api, lu bisa jalan-jalan, gue bilang. Dan mewah banget loh. Bukan yang ece-ece, gue bilang. Gimana caranya, Hin? Jualnya bagaimana? Nah, mulai dah gue kasih dia, gue guide dia lah ibaratnya. Kasih dia panduan bagaimana cara dapetinnya. Bulan 3, emang punya gue juga sekali lagi kali ya. Ada bundling. Oke lagi. Bulan Maret itu kan kalau bundling tuh, yang PCP dan warisan kalau nggak salah ya. Dia jualan aja itu, ke saudara dia aja, closing. 100 jutaan. Dia bilang sesimpel ini, Hin. Iya, gue bilang. Lu tinggal tahunya tuh ke CC lu, gue bilang. Gue tahu kenal saudara dia kan. Ada satu lagi yang gue ada pantau. Iparnya dia tuh, itu kaya tuh. Mempercetakan. Gue deketin dia, gue takutnya dia agent Allianz. Gue bilang, enggak, ini bukan Allianz. Dia bukan agent, nggak mungkin dia jadi agent. Itu gue bilang deketin dia lalu, gue bilang. Siapa tahu dia mau ambil PCB warna warisan, bisa dongkrak lu naik Adi dan Star Club. Ya kayak gitu aja. Sesimpel itu gue deketin ibaratnya
rekrut orang dan follow up agent-agent gue. Rekrut beton-beton itu mas. Dan puji Tuhan si Keset ini 670 juta API. Ya. Juta. Ada yang back suaranya? Oke. Sampai si Agus. Gitu, suara Agus. Oke, Agus suara feedback. Sorry Gus, gue mau tuh bentar. Nah. Oke. Jadi Koko Ahin sudah kejawab ya pertanyaan dari Vivi ya. Oke, pertanyaan dari Mega gue bantu tanya. Aku mendapatkan pertanyaan dari nasabah nih. Ini cara selling. Kalau kita ambil jiwa masa pembayar 5 tahun. Apakah setelah bayar 5 tahun apakah uangnya bisa kita ambil? Ini sangat simpel tapi oke, Koko Ahin silakan jawab. Gimana? Ditanya kalau bayar 5 tahun punya asuransi jiwa ini mungkin perwarisan ya. Setelah bayar 5 tahun apakah uangnya bisa kita ambil? Kalau gue bisa kayak gini, kalau gue ke nasabah gue lihat dulu nasabah gue ini butuhnya apa. Dan kalau kelewatan ini kan kita bicaranya warisan. Gue anggap uang hilang, gue bilang sama dia, lu siapin uang kecil untuk dapat uang besar. Oke. Jadi misalkan lu mau ambil 3M buat anak lu, gue selalu bilang daripada lu taruh deposito gitu, gue selalu bilang, kok atau bro lu udah siapin warisan lu buat anak lu? Oh udahin, gue siapin sekian M misalkan 3M atau 5M. Yaudah, mau nggak gue ajarin cara yang gampang dapat uang itu tanpa lu perlu uang besar. Misalkan umur gua kan gua tahu umur dia nih. Gua udah finding dulu nih umur dia misalnya kayak gua 42 tahun. 1:3. Lu ambil 3M lu cuma 1M doang. Lu siapin 1M untuk 5 tahun. Dimin aja. 2M-nya lu bisa buat bisnis lagi gua bilang. Gua selalu gitu kalau gua ke nasabah. Jadi gua nggak pernah ajarkan mereka bahwa uang tunainya begini. Uangnya ada, pasti ada. Setelah 20 tahunan uangnya lu BP. Tapi untuk apa? Lu kan buat warisan, gue bilang. Gitu. Jadi kalau lu jual-jual perwarisan, lu nggak ngomong soal nilai tunai karena yang lu anggap adalah uang hilang, uang kecil jadi uang besar, memberikan warisan kepada anak dengan uang kecil ya. Iya. Kalau perlu cinta, gue bicara tentang bisnis. Kalau gue bisa ngomongnya. Bagaimana contohnya? Kan temen gue banyak orang bisnis gitu kan. Gue bilang, lu pakai uang bank nggak? Pakein, nggak mungkin lah kita bisa pakai uang bank. Gue bilang jangan sampai lu ibaratnya amit-amit kita nggak ada tinggal utang untuk anak istri kita lo. Gue bilang gue ada satu produk bagus nih, bayar cuma 10 tahun, setelah 20 tahun uang lu kembali. Itu jaga lu punya bisnis. Amit-amit lu dipanggil Tuhan, bisnis lu bisa dibayarkan sama keluarga lu. Itu hanya cicil 10 tahun, gitu aja. Teman-teman, gue ubah sedikit lah, gue ibaratnya gue pakai bahasanya gue sendiri lah ya. Soalnya kan banyak sekali teman-teman gue bilang, gue pakai uang bank 6M-an. Gue bilang hati-hati lo, gue bilang jangan sampai kita ada apa-apa, anak istri lu utangnya dibayar sama mereka. Teman-teman harus tahu ya, kehebatan dari Koko Ahin ini adalah bagaimana dia melakukan approaching. Ini orang punya skill approaching yang di atas rata-rata. Enggak lah. Di atas rata-rata. Jadi Koko Ahin, kalau menurut lu approaching itu penting nggak, Koko Ahin? Sangat penting dong. Contoh approaching lu bagaimana? Ya kita gitu-gitu aja lah. Pendekatannya WA, nggak bisa gitu-gitu. Iya, detil. Kita minta detil. Hari ini kita nggak ngerti loh kok jawaban gitu-gitu. Soalnya dia pendekatan approaching-nya pakai hati. Jadi dia bingung jelasinnya. Gue tergolong orang yang soft selling, lambat. Jadi kalau kayak closing bisa puji Tuhan ya bisa berturut-turut ibaratnya. Tapi kalau nggak saya diem aja gitu. Karena gue ya kayak si Agus bilang, gue dari hati, bukan dari hati gimana. Gue pelan-pelan gali dia dulu, pelan-pelan. Setelah gue dapet dia punya selak, dia udah mulai nyaman sama gue dan mau ngomong tentang bisnisnya dia, apalagi dia ngomongin tentang utangnya dia. Nah itu bagi gue udah mulai kena. Gitu loh. Jadi ketika lu misalnya contoh nih, lu kenal sama si satu orang sama Ira lah, misalnya lu baru kenalan. Nggak mungkin lu tawar langsung dong? Enggak dong, nggak bakalan. Apa yang lu lakukan menjalin hubungannya? Ajak makan. Sama ini gue lagi coaching juga nih teman-teman gue di badminton. Dia punya PT gede banget. Dan ternyata gue baru tahu utangnya pun gede banget. Dan sampai saat ini gue nggak ngomong tentang insurance.
Gue tentang telepon dia, bercanda sama dia, ajak makan, sampai kadang-kadang bini gue sampai suara ngoceh. Pilu sekarang gue pulang makin malam. Sekarang gue kan ganti hari main badminton. Dulu gue Selasa Jumat, sekarang gue pindah komunitas. Karena bagi gue yang lama itu sudah habis. Sudah gak berbuka angka ngomong kasar gitu. Akhirnya gue ganti. Ikut teman gue yang di Senin Rabu. Gue main Senin Rabu. Senin Rabu gue main, selesai main, di lapangan gue nggak pernah ngomong soal insurance. Jam 8 teng selesai main, makan. Mau nggak mau gue makan sekarang. Sampai jam 11 malam kadang-kadang kita ngobrol. Hanya ngomongin hai doang. Sebulan pertama gue nggak ngomongin tentang insurance. Di bulan kedua dia baru nanya gue. Baru gue tembak dan yang ngomong. Dan biasanya tunggu 2-3 orang doang ada. Pada saat teman gue sakit, kemarin ada teman gue sakit. Pas teman gue sakit. Gue bantuin dia. Teman gue main juga tuh. Akhirnya gue mulai sounding. Hati-hati lo gini-gini bla 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 bla. Dia ngerti. Akhirnya satu orang udah masuk nih PCB 35 juta sama kesehatan dia. Baru PCB doang nih. Udah kecil dia. Gue yakin dia bisa ambil gede. Cuman masih dia lagi bangun rumah di fix dia bilang. Entarin ya. Ya sudah nggak apa-apa. Temennya lebih gila lagi. Nah ini gue lagi pelan-pelan nih gue nggak ngomong ini. Ya kayak gitulah. Jadi cara kerja gue gimana? Ikut alur aja, mengalir. Kalau gue orangnya ikutin dia maunya gimana. Ikutin dia, kita punya komunitas, setelah mereka nyaman dengan kita, sekarang gue sampai telepon sama dia lu. Lu di mana? Lu main gak hari ini? Main, gue bilang. Kenapa emangnya? Ntar malam kita makan ya? Iya. Sampai dia gituin. Nah ini bagi gue ya. Padahal baru kenal ya kok. Nggak tahu nih bisa tahun. Hah? Padahal baru kenal. Kenapa? Ya. Baru kenal ya. Kenalnya udah ya 3-4 bulan lah. Iya, maksudnya berarti kalau ibarat kata teman baru dong gitu. Baru. Ini orang baru. Bukan dari komunitas gua yang Selasa Jumat. Selasa Jumat ada yang main, gua ikut tanya dia. Itu mainnya bagaimana? Wah, ini mainnya gila, ini taruhannya gede-gede. 1 juta, 2 juta, 3 juta udah kayak air. Wah, gua bilang enak nih. Enak kenapa? Karena orang-orang yang doyan judi, duitnya gede dong. Nah, mungkin dia nggak ada lu doyan judi. Gua masuk. Gue main, tapi gue main gak sedih gitu, gue pengen main goban, cepet, buat keringat orang bilang, kalau menang buat makan. Nah orang yang gede-gede itu yang mulai gue PDKT, mulai gue japri, bawaan mobilnya kita lihat, mobilnya apa, kalau bawanya minimal dia bawa apa sih, yang Toyota punya yang kayak Alphard, teman di bawahnya Alphard, Navy ya, Nafuan ya, nah lumayan. Ya gitu aja lah. Oke. Jadi itu cara lu approaching. Agus, ada mau tanya Agus? Udah kali sejam lebih, wih, udah sejam lebih nih. Belum kok. Ini baru jam 8 loh. Iya. Nggak pernah level up ya? 8 itu baru selesai Sunday Punch. Mungkin karena Koko nggak punya Sunday. Hancur bagus. Kok ini ya tips lagi kan banyak juga ya kayak agent kayak seumuran saya lah ya baru pentil umur berapa? Enggak, bukan umur dari prudensialnya kok. Oh gitu ya. Itu orangnya baru maksudnya Agus. Orang baru newbie. Nah, kalau saya sih seringnya ngerasain tuh naik turun sih, benar. Masih naik turun gitu. Kadang naik, kadang turun geliatnya ya. Nah, menurut Koko nih tips atau apa sih yang harus lebih diutamain selain ya activity sih sebenarnya. Udah tahu juga, cuman karena mungkin penolakannya juga lumayan sering kalau agent kayak baru-baru itu kan penolakan lumayan cukup kerasa ya. Lu baru nih, apalagi kalau kayak saya kan background-nya udah background orang kantoran gitu ya. Jadi lu gara-gara lu nggak di kantor, lu sekarang ngejalanin pro. Nah gitu, kayak gitu-gitu kok. Gimana kok Ayam? Kalau gue ketemu agent kayak lu gini, yang pertama gue tanya why-nya dulu. Kenapa lu mau di sini? Ngapain lu di sini? Lu mau apa aja di sini?
Kalau lu nggak ketemu why-nya lu nggak bisa jalanin. Misalkan gue mau better life kok, mau income sekian, gue mau bawa anak bini gue jalan-jalan misalkan, lu mesti kuat dulu di situ. Kalau nggak kuat, mana mau jalankan, nanti kena tolak orang, ngacir. Jadi pada saat lu kuat, lu punya why, lu maunya udah pasti lu mau ini, gue mau ini karena ini, gue mau ini, gue mau punya rumahnya pun jelas. Mau yang berapa duit? Rumah juga ada yang cepet jauh. Atau mau 1M, atau mau 2M. Pada saat lu udah ada why-nya, baru kita biasanya ngomong leader. Baru leader teman lu guide lu untuk maunya seperti ini lu. Lu mesti capai ini baru bisa dapat ini. Setelah ini ada step-stepnya. Gitu. Tuh, pertanyaan dari Cici Pimping. Emang Ahin why-nya apa? Pada saat gua tahu uang situ gede, gua mau punya rumah yang lebih gede. Kapan waktu sudah lu tahu bahwa Prudensial ini bisnisnya gede? Kan 2018. Pada saat gua promosi AAD. Emang waktu promosi AAD income baru berapa? Income gua baru kurang lebih 9-10 juta. Kok bisa langsung gede 9 juta? Mah kecil dong. Kok Ahin kok bisa bilang gede sih? Sekarang gini lu baru kerja setahun dapat 10 juta lu mau nggak pakai modal lu mau cari di mana? Pakai modal. Iya, pakai modal kecil. Modalnya operasional doang. Dan pada saat gue naik AAD itu gue baru tahu namanya bisnis asuransi ini ada komisinya bla 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 segala macam dan ada hitungannya. Karena sampai saat ini pun lu kalau tanya gue soal hitungan komisi, gue masih nggak gitu jago. Gue cuma tahu duit aja pokoknya. Apa yang gue kerjain duit aja gitu. Dan otak gue cuma satu, gue closing berapa duit? 30% atau 20% atau gimana? Kalau hitungan gimana cara ngejelimetnya tuh kayak si Edison hitungin tuh, OR sekian ini sekian, nah itu gue nggak jago tuh. Sama sekali gue nggak jago. Jangan bawa nama-nama orang lain. Hari ini speakernya lu. Jadi gitu, gue hanya kalau tanya gue why-nya apa, pada saat gue capai AAD, gue tahu ini ada duitnya besar dan menurut gue waktu itu untuk dikerjakan, gue kerjain. Makanya pada saat 2000 gue start naik AAD, gue fight untuk naik AD. Tapi pada saat gue tahun itu gue kecemplung, gue nggak naik AD, ada kepleset dikit. Setelah itu baru di tengah tahun gue naik AD. Karena gue nggak mau ibaratnya jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Oke, ada banyak pertanyaan nih. Kejawab ya, Ping ya. Oh ya, sebenarnya intermezzo. Koko Ahin tahun 2021 di kondisi COVID beli rumah. Bener nggak? Nah, doain aja ya, doain ya. Bener nggak? Hah? Udah itu ya. Karen. Kok Ebot udah ngomong, woi. Doain aja ya. Amin. Kalau kata kakek leader gue, doain aja ya. Doain aja, oke. Pertanyaan dari Edward. Kan kalau tips bagaimana, tanya dong. Untuk agent baru yang marketnya terbatas, sebenarnya banyak yang bisa belum ada market ya. Dia ada market banyak, tapi orang-orang tersebut nggak punya uang karena gaji karyawan ya terbatas. Karena mungkin Edward adalah teman-temannya seorang karyawan, marketnya terbatas, punya gajinya. Kalau lu sebagai leadernya, apa yang lu sarankan terhadap Edward atau Ahin? Kalau dibilang gak ada market sih bohong. Market pasti ada. Ya makanya gue bilang tadi, kalau memang tahu di situ di komunitas yang A nih udah nggak bisa dijalankan lagi, pindah. Jangan diam di situ terus. Karena kalau diam di situ terus ya nggak bakal dapat apa-apa. Tahu dari mana dia marketnya nggak ada, bisa ke orang tua dia bisa. Edward umur berapa sih umurnya? 28. Biasanya gue akan suruh dia ganti komunitas. Pindah komunitas. Misalkan dia di kerjaan dia cari yang lain lagi tuh. Misalkan main 25 lu. Oh 25 salah. Kalau 25 kan bisa dong ke ini dong. Ke orang tuanya dia bisa. Dekat sama orang tua dulu, sekalian fact finding dulu. Mungkin anaknya nggak bisa, orang tuanya bisa. Gitu. Atau ganti komunitas, cari komunitasnya baru. Oke, jadi intinya harus ya kita mesti pinter-pinter lah, cari ide lah. Oke.
Oke. Jadi pertanyaannya adalah Edward kejawab ya. Jadi intinya ketika Anda ingin mencari market, ya jangan berhenti bergerak, cari komunitas baru. Ya. Kalau merasa tidak punya keuangannya, ya ganti teman terus ya. Ya. Karena market adalah sumber napas kita, teman-teman ya. Pertanyaan dari Eka, gue tanyakan lagi. Ini Agus gue bantu tanya ya, karena suara lu juga kurang bagus, kurang feedback terus. Kau Ahim pernah nggak ketemu nasabah yang bilang Pru rusak namanya, nggak bagus, nggak bener. Jelasinnya gimana ya? Banyak. Kemarin di Bungo aja gue ketemu Aji-Aji, Inci-Inci ngomong begitu. Dia punya polis asuransi dia yang Pru udah jalan 4 tahun dimatiin ganti ke Panin. Itu nasabahnya si Verlina tuh orang Bungo. Oh, ada Verlina datang hari ini. Ada. Oh, banyak. Tapi puji Tuhannya, amin foodnya dia ambil kita juga lu, ambil warisan. Apa yang lu ngomong? Gue sama dia dong, tergantung Ci. AI ambil apa? Dulu PHS kan, masih PHS saya bilang gitu. Kita buktikan dengan PHS itu bahwa memang PHS zaman dulu punya produk di kotak-kotakan. Misalkan dia bilang karena biasanya ini masalah unit link kan. Kita langsung nembak aja langsung tentang uang ya Ci. Uang dijanji sama anak agennya. Kalau saya nggak pernah janji uangnya Yang saya janjikan ada proteksinya, karena kalau kita beli asuransi itu tentang proteksi, bukan investasi. Kalau investasi mending di saham jangan di asuransi, salah tempat. Kalau ngomong begitu gua. Jadi intinya adalah untuk menjawab nama-nama yang menjawab orang-orang bilang nama Pru rusak itu, kita sebagai agent harus mengerti banget product knowledge ya. Iya dong. Karena sekarang tuh kadang-kadang gue langsung bawain juga tentang gue punya case-case gue misalkan terbayarkan full premi, full cover 120 juta kemarin. Kita siapkan bukti klaim juga, kasih dia lihat. Saya bilang jelek, ini buktinya klaim saya berhasil kok. Jadi tidak pernah ada masalah. Jadi intinya bagi agen-agen baru, ketika Anda ditanya sama nasabah, Pru itu jelek, Anda harus tahu permasalahannya apa, dan kita sebagai agen harus mengerti product knowledge-nya. Bener? Iya. Gitu. Cakep. Pantesan juga ada juga nasabahnya si leader gua new leader gua Adi tuh Lotik, si Merijanto di Tangerang. Apa lupa gua tuh. Dia punya adik, punya Pru nggak terbayarkan full. Gua tanya masalah di mana? Karena kalau nggak ada masalah nggak mungkin nggak terbayarkan. Dia bilang akhirnya panggil adiknya, gua tanya gimana jawaban agentnya? Apakah ada exit condition nggak? Ternyata exit condition yang nggak dibayarkan lah, gue bilang. Kan udah gue jelasin. Untungnya sebelum dia ngomong itu, gue dijelasin dulu tentang masa tunggu dan pengecualian klaim. Gue udah jelasin ke dia tuh bahwa klaim dikecualikan itu kalau kita misalkan tindak pidana, kehamilan, kecantikan, ya kan, kejiwaan, exit condition. Nah, itu gue jelasin tuh pada saat dia bilang pernah ditolak sama Pru adanya, akhirnya dimatiin. Gue tanya adanya mana? Mau polisinya berapa? Gue cekin langsung. Gue bilang, bisa cekin? Bisa, gue bilang. Dia naik, jelasin. Gue tanya, existing condition nggak? Iya. Udah ada sakit dulu sebelumnya. Ya nggak mungkin lah. Gue bilang, bro, lu udah sakit nggak mungkin bisa. Itu. Lu kok nggak bilang gue? Katanya lu ditolak sama Pru doang. Malu sendiri akhirnya dianya. Jadi harus mengerti product knowledge dengan kuat ya. Oke, pertanyaan. Ira, ada yang mau nanya, Ira? Nanya dong. Banyak amat sih, woi. Karena kan fenomenal speakernya. Gak apa-apa kok, dari floor dulu. Nih floor banyak yang tanya nih. Ya, gue tanya kalau gitu ya. Kalau nanya Ira, dong. Oke, Ira silakan Ira. Jangan dulu. Cileni mau nanya. Cileni, oh silakan Cileni. Gue mau nanya nih, kan kalau lu lagi prospek, pasti lu kan nawarin jasa lu dong, servis ya kan. Sedangkan lu ada 2 profesi kan, jaga toko sama agent kan. Nah, lu meyakinkan nasabah lu itu kalau lu akan bantu dia istilahnya full gitu loh. Nah, meyakinkan itu agak sulit. Gua aja walaupun kita nggak ada kerjaan, ya kan kita udah full kan di Prudent. Itu pun closingnya agak sulit gitu. Lu kayak gampang banget closingnya, apalagi big cash. Gimana tuh Hin cara meyakinkannya? Jual diri sendirilah kalau gue sih ya. Karena sejujurnya mereka jarang sekali nanya gue yang aneh-aneh. Misalnya kayak gini, gimana lu cara gue klaim gue gimana bantunya. Gue bilang lu jangan takut pokoknya. Kalau ada masalah apa-apa, handphone gue itu 1 kali 24 jam. WA.
telepon sama. Tapi kalau lewat dari jam 10 malam, jangan WA. Kalau memang penting, telepon. Kalau ada masalah apapun, gue akan datang. Itu aja. Dia nggak pernah bilang gue double job segala macam. Dan aneh-aneh sih. Gue cuma bilang dia, kalau ada masalah, lu telepon gue, kita ketemu di rumah sakit, di UGD, gue bantuin. Luar biasa ya. Gue hanya jual diri sendiri dong sih, nggak pernah bilang gue aneh-aneh. Gue cuma bilang gitu aja. Pokoknya handphone gue aktif. Sampai saat ini sih puji Tuhan nggak pernah ada masalah. Cileni puas? Cukup. Cukup. Waduh. Tapi selama ini nggak ada pertanyaan yang lain kan, lu 2 job gitu, nggak ada ya? Nggak ada sih. Aman ya? Aman sih. Justru dia giniin, lu nggak salah, masih mau jalan asuransi. Gue bilang gue nggak ada kerjaan gue bilang. Gue kerja dari pagi sampai siang. Siang gue nganggur, gue ngapain? Mendingan gue cari kerjaan lagi. Bangun kerjaan gue lagi. Nah itu sekalian perannya gue begitu, dia akan gue rekrut kalau memang dia bagus. Mendingan gue kembangin bisnis gue. Mau gak ikut gue Yuk sekarang gampang, tinggal Zoom doang, nggak usah kantor lagi. Tinggal kalau memang lu feeling sama nih orang, lu rekrut, tinggal rekrut. Jadiin sebuah kesempatan kita untuk rekrut dia balik. Kalau dia menanya gue gitu, dia pasti aneh dong, kenapa lu mau jalankan? Lu udah punya bisnis tapi mau jalanin lagi. Mau rekrut pasti itu. Oke. Kejawab ya Cileni. Pintar juga ya. Ininya ya, jawabnya ya. Benar juga ya. Hebat ya. Pantes timnya gede, luar biasa. Iya, pantas. Mukanya tambah. Juga pertanyaan dari chat ya. Ini kan pertanyaannya dari Yosua, tapi Yosua sih kan udah naik AAD ya nih. Tapi nggak apa-apa ya. Kalau gimana sih kok caranya kita mau naik AAD di waktu yang mepet begini kan? Waktu tinggal anggaplah 40 hari. Gimana sih cara 40 hari kita bisa naik promosi? Tips dari lu kok. Gue juga lagi coaching, bukan lagi coaching, lagi pandu, lagi guide agent-agent gue juga nih. Bagaimana? Gimana? Ya gue tanya dia, lu bener gak mau naik? Kalau belum naik, ayo gue sama-sama, gue support lu habis-habisan. Ketemu dengan 2-3 orang per hari, WA 5 orang, tiap hari kasih laporan. Berarti lu maintain mereka bener-bener tiap hari mereka harus lapor ya kegiatan mereka seperti apa gitu ya. Abuy ada tuh orangnya tuh, bener gak tanya dia? Siapa? Abuy. Oh, Koko Abuy. Betul. Luar biasa ya. Seneng. Dan Verlina pun yang di Bungo dikit lagi AD juga. Mudah-mudahan kalau nggak ada Aral dia naik juga. Luar biasa ya. Hebat. Luar biasa. Tahun ini rencana naikin berapa kok AAD mungkin yang direct sama indirect? Direct gua yang udah hampir pada confirm 1 AD, yang dikit lagi tinggal issue doang 1 AD. Indirectnya satu AD udah confirm. Yang indirect 1 lagi dikit lagi, mudah-mudahan AD. AD gua mudah-mudahan 2 lah. 1 udah oke. Yang 1 masih on track. Direct ya, kita ngomong direct nih. Hah? Kita ngomong direct. Kalau direct 1 AD udah pasti Kaisen. 1 lagi AD si Alip, leadernya Abu ini. Oh. Kalau AD Rudiamto hampir confirm, tinggal nunggu issue doang. Harusnya sih issue sih. Luar biasa ya. Geri lu grupnya lu. Total 3 ya. Kalau indirect 1 udah confirm AD, 1 lagi berjuang. Beranak cucu yang banyak ya Koahin ya. Amin. Menurut lu masih mungkin nggak kok dalam 40 hari ini mengejar promosi? Sangat mungkin lah. Sangat mungkin lah. Jujur nih, gua sedikit sharing nih ya. Yang 2 orang ke Bungo ini. Kita orang sama sekali nggak pernah ada target API atau segala macam. Kita pure ke sana untuk support Hani dan kawan-kawan. Misi kami ke sana itu untuk ibaratnya memperkenalkan dan mensupport Hani supaya bisa lebih besar di sana. Awalnya. Sampai di sana, Acong, gua, Rudi, Ebot kaget. Kagetnya karena melihat gitu marketnya begitu besar banget di kota kecil seperti Bungo. Dan puji Tuhannya, yang si Rudiamto kekurangan 250 juta api, pada saat kita berangkat, kita pulang, dia confirm. Jadi kalau tanya gua, mungkin nggak? Sangat mungkin Rudiamto aja merasakan itu. Luar biasa ya.
Kok jadi kemarin kepulangan dari Bungo, kita nggak usah bicara issued ya, yang submit itu bawa pulang berapa ratus juta api kok? 170, 100, hampir 400 jutaan. 400 Wow, juta. gila. 100. Erison, Makanya lu Hoja, tanya Kokun gua, ya. Erison. Nah, kalau lu tanya gua ada kemungkinan nggak? 40 hari ini sangat mungkin kalau lu mau berpeluang. Hoja Hokun, duduk tenang dapat duit. Tuh Erison tuh. Enggak, kan gue cuma ambil rengginang-rengginang kok. Kita ambil remah-remahan doang kalau gua. Gua nggak ambil yang banyak, gua cuma rengginang. Oke, teman-teman ada yang mau nanya lagi? Ini habis ya. Jangan, 20-30 kita akan sudahi ya. Karena hari ini gue janji sama Koahin sejam, udah lebih 30 menit. Ada pertanyaan, oh ya Ivandi. Nah, dari tadi lu ngomong hoki itu persiapan plus kesempatan. Kalau menurut Koahin bagaimana? Hoki itu apa? Gak puas Ivandi. Gue bilang sih, diriku hoki sih kalau gue bilang. Baru tadi pagi lo kok. Iya, kalau gue sih kok bilang gue hoki. Kayak dapet Fendi aja gue hoki. Kalau coba dia kalau milih Andi yang udah duluan. Atau Apuy gitu kan. Nah, hokinya gue Tuhan pilih kasih ke gue gitu kan. Gue sangat bersyukur. Jadi lu nggak usah ngapa-ngapain datang tuh Fendi tuh kok. Enggak juga sih, usaha juga. Bukannya nggak usaha. Oke. Cuman gue merasa keberuntungan aja. Jadi tetap harus didampingi oleh usaha. Ya. Atau dulu duduk diam manis tiba-tiba Fendi telepon. Nggak mungkin juga kayak gitu mah. Oke ya. Jadi tetap ada usaha ya. Ya betul. Berarti hoki itu poin kesekian ya. Tetap kita mesti usaha. Kalau kita nggak usaha buat nawarin, buat ngomong ke orang ya hokinya gimana mau nyampe gitu ya. Ya betul. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak pertanyaan gue ambil. Nggak ada ya? Gue tanya dulu. Menurut lu sistem secara sekarang ini kan leaders, lu udah jadi leaders gede. Dulu kan ya kecil, sekarang bermekaran. Menurut lu ngelihat bisnis ini seperti apa gedenya Koahin? Bisnisnya ya gede banget lah. Eksponensial, nggak tak terhingga lah. Kalau bicara tentang income ya. Karena lu nggak tahu income bisa dapat berapa. Kalau lu makin gila, ya income lu juga gila. Bagaimana maksudnya kenaiknya kayak apa? Bisa kayak apa kok? Ya kayak lu lah. Kenapa? Spotlightnya di lu kok. Dilarang bobo lama. Makanya kan dari awal gue bilang kok tentang income, gue sama sekali bodoh. Di otak gue cuma satu, gue kerja dapat duit. Makin gede tim gue, makin gede income gue. Jadi gue bukannya nggak bikin duit ya, tapi bagi gue sistem perhitungan komisi udah jalan dengan baik. Nggak mungkin dibohongin. Gue taunya cuma gue rekrut, gue selling, gue bantu tim, gedein tim, udah. Kalau nanya gue seberapa gede, gede banget. Karena bagi gue 4 tahun segini gedenya gue luar biasa. Gue kerja 12 tahun kalah. Gitu. Aku boleh bocorin nggak Koahin? Waktu terakhir Koahin kasih lihat ke aku. Itu ada yang nanya Karen Chung. Berapa? Koko Agus berapa? Bocoran. Nggak ada hilang loh. Hah? Nggak ada hilang. Nggak ada apa? Nggak ada hilang senada. Oh, senada. Nggak apa-apa. Nanti gue kasih kopi se-Indonesia. Jadi waktu memang kan Gus. Enggak, ini cerita bukan cerita doang. Bukan masalah nominal kok. Ya udah. Jadi memang terakhir ini kan memang waktu final sprint kan memang Ko Fendi kan sering ngajak pergi ayo gitu kan. Sering juga ketemu Koahin emang orangnya sih kalau dari ini orangnya sangat lembut ya. Asik. Jadi salah satu pasangan panutan lah di Enrich. By the way ngomong-ngomong di sono AC-nya mati apa gimana kok? Dia keringetan lo beneran lo dia. Saya, gua kedinginan. Nanti AC nyala lo. Gila lo, ha? Nah, waktu itu kan Koahin kan ngomong ya, usaha tuh diceritain waktu itu Koahin tuh
gue dulu duit sisa 2 juta di tabungan, Gus. Gue bener-bener kalau mau jalan-jalan aja gue mikir berkali-kali, padahal kalau gue ngajakin cuma kan dari hati kecil gue nggak enak gitu ya. Ya betul. Nah setelah itu kok Ain kan, tapi sekarang gue percaya dan gue yakin lu jalanin bisnis ini bener-bener nih hasilnya jereng gitu kan. Itu sih saya shock, diem kaku gitu kayak orang habis ditotok gitu. Berapa kok Gus? Kita mut si Ahin dulu biar dia nggak bisa ngelarang. Kita pakai range aja ya. Range. Range-nya itu langsung aja sebut angka, nggak usah range langsung berapa udah ya. Ahin kita mut dulu. Gus. Udah 4 tahun itu dia udah ini sih, udah 3 digit ya. Jadi sesuai on track dengan BOP kita ya? Oh enggak, on track kan 5 tahun. Iya, 4 tahun lebih langsung 4 ya. tahun. Udah 3 digit. Keren. Aneka hilang lu, Gus. Aneka hilang lu. Mampu kok, saya aneka doang mah mampu. Aneka hilang. Pantesan tambah subur. Dan satu lagi, katanya kalau omset yang di Pru nggak pernah diotak-otak ya, karena kan duit dari gaji kan gede kan. Pantesan aneka terus ya. Nah itu kok. Oke, kita lanjutin pertanyaan. Kayaknya beli dia. Nggak jadi, Cek, nggak jadi, kesel nih. Ini Ira, gua sebentar ya, gua ambil ya. Kalau Ahin kalau gue perhatiin, ini orang sangat jago dalam approaching teman-teman ya. Jadi ini orang ilmu dewa approachingnya sangat tinggi. Sama tim gue lihat juga sangat akur ya. Komunikasi menurut lu penting nggak dengan tim, Bro Ahin? Penting lah, Koko. Kalau kita nggak ada komunikasi, bagaimana bisa bangun nama dia, jalan nama dia, guide dia, pandu dia, monitorin dia terus. Dan sabar. Ko Ahin sangat sabar kalau gue perhatiin. Sampai ini ada Asia Abu nih. Sampai kan gue bilang sama kakaknya dia, adiknya dia nih. Lip, lu mau gue guide gak? Kalau memang mau, lu keberatan gak kalau setiap saat gue bakal WA-in lu, bakal teleponin lu. Gue mau justru gue butuh orang kayak lu untuk ingetin gue. Wih, keren ya. Ya, tugasnya kita kan gitu. Kan gue juga di sama kakek leader gue begitu. Tugas kita kayak gitu. Gila ya, untung untuk Abuy cowok ya, kalau nggak bahaya itu ya. Luar biasa ya. Koko Ahin, kita kan ada nunggu 20 mau tanya nih. Silakan Ngira. Gue tanya dulu. Kok, ini kan di sini juga pasti kan ada dong agent-agent baru gitu kan. Menurut lu nih, sekarang kan kita pertemuan yang namanya offline itu kan memang lebih sedikit dibanding dulu ya. Menurut lu sepenting apa sih kalau kita ngikut sistem gitu loh? Bagaimana menyempatkan diri buat kita tetap upgrade diri kita gitu? Sepenting apa gitu? Sistem penting sekali, bukannya. Jangan ledek Ahin dong. Udah, stop satu-satu ini. Sistem sangat penting banget kalau menurut gua, karena tanpa sistem lu nggak bisa apa-apa. Leader hebat pun kalau nggak ada sistem capek, gitu loh. Sistem terbentuk, dia masuk sistem. Kita sebagai leader tinggal guide dia, monitor dia terus. Kalau dia nggak ikut sistem, percaya deh, nggak bakal berhasil. Gue berani jamin nggak bakal berhasil. Gue dulu orang yang jarang ikut sistem, tapi gue merasakan sekali kalau sistem ada tuh jauh lebih bagus. Contohnya apa? Fendi. Nggak usah jauh-jauh, Fendi itu produk sistem. Gue kalah jauh sama dia. Dia itu apa yang nggak pernah ikut? Itu tanya dia deh. Semua ikut. Iya. Doraemon dia. Fendi. Jadi kalau tanya gua sepenting apa? Penting banget kalau lu mau berhasil. Sekarang jadi perpusnya Ko Ahin ya. Iya betul. Makanya lu. Mau ikut badminton? Kenapa? Mau ikut badminton ya. Boleh dong. Silakan. Koko Fendi. Gue ikut badminton di tempat lu ya. Hah? Kenapa sih nggak kedengeran dia? Apa? Sinyalnya kurang bagus, Ko Fendi. Mau ikut badminton, Ko Fendi. Badminton. Ayo. Boleh. Okay. Jangan, Fan. Jangan malu, Fan. Baru izin. Lupa gua. Oke.
Ada pertanyaan lagi di live floor? Koko Ahin, aku boleh ikut badminton nggak Koko Ahin? Jangan Cece, jangan Cece, ntar teman-teman gue terkesima sama lu repot. Diambil lu semua ntar. Oke, ya. Aduh, kalau sukses dibagi-bagi ya Koko. Ada pertanyaan teman-teman. Gue butuh pertanyaan. Kalau nggak pertanyaan kita yang tanya lagi. Mau nanya nih. Oh, Cilina silakan Cek. Waduh, ini Cicit. Berat nih, ya. berat nih. Ini mau nanya sama kakek leader nih. Oh ya cucu dong ya kakek leader ya. Oh bener ya cucu bener. Tua banget gue ya. Silakan. Kakek leader. Keder manggilnya. Ya. Keder Ahin. Keder banget. Ya. Bagaimana Celina? Mau tanya apa? Gimana cara agen baru yang ada di luar kota, dia kan bergabung di Jakarta dengan kita. Gimana cara dia untuk tumbuh bersama gitu? Halo? Lanjut. Ya. Ya. Celina. Ya untuk tumbuh bersama. Sudah harus ikut. Sudah harus rajin ikut Zoom. Ikut Zoom ya. Ya, dan Cece juga maintain terus, Ce. Tanya kabar dia, perkembangan dia bagaimana, prospekannya bagaimana, progresnya bagaimana. Gitu. Kalau saya sih gitu ya. Nah, kalau tanya gini harusnya ke Rudiamto lebih jago nih karena agent-agent dia rata-rata di luar pulau semua. Jangan, hari ini spotlightnya Ko Ahin. Nanti ada Rudinya Ko Rudi. Nanti ada Maksudnya kalau mau tanya kasih Rudianto. Ya, Rudianto lebih jago jawab ini. Oke. Sudah dijawab ya. Oke. Teman-teman, mungkin karena gue udah janji sama Ahin kan 1 jam. Jadi 1,5 jam. Ini mungkin beberapa pertanyaan terakhir gue ambil. Gue minta tolong dong beberapa leader direct dia yang direkrut. Gue pengen tanya pendapat. Jujur aja. Contohnya Ko Fendi. Boleh Ko Fendi on cam? Ya. Halo. Menurut Ko Fendi, seorang Ahini seperti apa kok? Ini direkam loh. Ini kan ngomong fair ya. Jujur. Ya. Ngomong pertama kali direkrut, jujur ya. Gue kecewa gitu. Kecewa karena dia ngajak gue ikut sistem, tapi sendiri dia nggak ikut sistem. Gitu. Tapi karena gue orangnya suka istilah nyentil-nyentil. Gue suka nyentil-nyentil, akhirnya sekarang ada perubahan yang sangat jauh. Si Ahin itu istilahnya jadi mau deket sama kita. Padahal awalnya tuh cuek, nggak mau peduli sama kita orang gitu. Tapi jujur, dia sekarang perubahannya sangat drastis lah. Banyak perubahan. Luar biasa ya. Amin. Apalagi kalau ditraktir aneka terus setiap Sabtu. Itu ada udang di balik bakwan itu kok namanya. Nggak, tapi memang approaching dia jago. Dia nggak ada pantang menyerah ya. Jujur kan gue ada tuh video gue bikin dari 2018. Dia mulai pendekatan sampai istilahnya 2019 gue nyerahin diri, ya itu karena approaching sih hubungan gitu. Hubungannya hebat, dia itu nggak pantang menyerah, gue bohongin dia pun dia tetap sabar gitu kan. Gue sering tuh diajakin untuk offset level up ya. Ya Basardo, gue bilang gue nggak bisa nih, gue nggak bisa, tapi dia pantang menyerah gitu, ngajak terus ya kan. WA ya biarpun nggak tiap hari tapi seminggu adalah gitu. Jadi sangat-sangat friendly dengan approaching ya Ko Fendi ya. Ya, jago dia. Oke. Mungkin dia banyak kali ya. Tapi gua awal sih nggak pernah ditraktir sih. Udah. Kalau curcol di belakang, jangan di sini. Ya, kalau curcol ya. Kok Fendi, thank you. Di sini gue minta Rudianto. Rudianto ada bisa on cam atau suara ada? Koko MC kita ada Koko Rudianto. Suara ada bro, suara. Oh suara ada ya. Itu dong, bagaimana ketika lu direkrut, apa yang diomongin sama Ko Fendi sehingga lu mau dan pendapat lu tentang leader lu bagaimana hari ini? Ko Fendi apa Ko Ahin nih? Ahin. Ko Fendi sih gua. Kalau awal direkrut cuman buat ini aja, buat jadi agent aja awalnya. Jadi cuma hanya sebagai kaki buat naik dia AAD jangan-jangan. Kaki dia sih udah banyak waktu itu. Dia cerita lah kalau untuk jadi agent kan nanti ada ya penambahan income bagus kiri. Iya betul oke. Ya udah. Jadi saya cemplung. Gitu. Cemplung. Awal pasti nggak mau dong.
Ya enggak, kalau untuk jadi agent mah nggak ada masalah kan waktu itu kan ya, tapi tidak ada komitmen untuk jalan apa enggak kan. Pokoknya jadi agent aja dulu. Oke. Jadi nah kesan lu terhadap si Koko Ahin ini bagaimana? Koko Ahin ini orangnya betul sabar ya kan. Nah, tapi kadang-kadang kalau udah rada sayanya kan juga rada-rada keras gitu orangnya ya. Nah, ntar dia bohwat tuh. Nah, dia kabur tuh udah tuh. Sabar ya, bener ya. Jadi Koko Ahin sabar. Cuman kadang-kadangnya saya orangnya keras kan gitu. Nah, ya, ntar yang bisa turun tangan lagi tuh itu guru besar saya tuh. Guru besar saya tuh yang turun tangan. Kakek leader tuh. Moyang leader ya. Jadi sama Bu Kesiansu harus turun tangan ya. Terus kakek leader ada ngomong nggak? Apa tuh? Kakek leader ada kasih masukan nggak kakek leader? Kakek leader yang mana nih? Bos Ebot? Ya, ada kasih masukan nggak? Bagusnya apa? Oh, kalau kakek leader lebih netral-netral aja sih. Yang lebih intens malah moyang leader tuh, moyang leader. Founder. Iya, founder Andi Irawan tuh. Koko Andi Irawan ya. Wah, iya, itu luar biasa tuh. Kesan terhadap leader lu adalah nih orang sangat-sangat sabar ya. Betul. Jadi kenapa teman-teman gue minta ini karena memang ya kalau Anda mau besar di industri ini kunci nomor 1 ya sabar ya. Thank you ya Kak Rudianto ya. Sama-sama Koko. Ya, Sip. di sini ada leader yang lagi yang direct ya. Gue mau tanya Cihan Heni, Jabi nggak enak lah itu bukan direct ya, nggak enak. Nanti aja sesi berikutnya ya. Oke, Koahin mungkin ada satu pertanyaan dari Ira, Agus. Gue kasih satu pertanyaan ada. Agus, pertanyaan. Udah kelar. Apa ya? Pertanyaan pamungkas. Kalau nggak ada, Ira ada. Ira dulu, dari Ira tadi terakhir. Tadi udah banyak loh yang nanya-tanyanya. Pertanyaan pamungkas ada. Lagi mau nanya apa? Pertanyaan pamungkas. Udah nggak ada, habis. Kalau nggak ada, gue ambil ya. Iya. Tanya dong, tanya sekali aja. Oke, bagaimana? Menurut lo prudensial kan istilahnya kan udah oke lah. Kira-kira lu kalau disuruh pindah ke asuransi lain, kira-kira menurut lu gimana gitu? Maksudnya ada godaan nggak lu disuruh join di bisnis lain atau enggak lu benar-benar full heart sama prudent atau gimana? Kalau godaan ada, dulu yang gue ceritain kemarin tuh sebelum gue kenal si Kaison kan gue deketin keluarga besarnya dia tuh, yang gue bilang kaya raya itu. Sempat makan siang sama dia, ngobrol sama dia, sempat ngomong sama sounding lah. Malah dia yang nawarin gue bilang, Hin, lu bodoh amat dia bilang. Lu kan udah hebat nih di Pru. Kenapa mewah nggak masukin ke Allianz aja? Gue udah tak kaget gitu, bang, jangan-jangan ini agent Allianz, jangan-jangan gue mau prosekin dia, malah dia jadi prosekin gue. Itulah awalnya gue bilang, gue kira nih orang agent Allianz. Gue bilang enggak lah, kok gue mau profesional, gue bilang. Kalau kita mau kerja sesuatu mau berhasil, ya kita mesti profesional lah kok. Kalau dua kaki begitu, gimana kita bisa profesional? Gitu. Dan kalau lu tanya gue mau pindah nggak bakal mau lah. Apalagi kita udah tahu pola kerja kita di Pru bagaimana, income kita Pru bagaimana, dibandingkan dengan si Biru misalkan, income kita jauh banget lah. Karena gue sempat ketemu temen SMA gue, yang dia awalnya mau rekrut gue, mau balik mau rekrut malah justru. Karena kalau dibandingin, beda jauh banget. Dia ada 3 BP, income nggak sampai 20 juta. Ada 3 BP. 3 BP berapa? Nggak sampai 20 juta. Itu ya, agent gue ada tuh si Abu itu. Teman-teman gue juga, teman kita tuh. Mau lagi kita deketin supaya lagi digoda-goda. Nih orang sih aktif banget lu di Allianz dia. Rajin. Gue bilang sama dia sayang banget lu udah 3 tahunan full time. Jangan sebut bendera, Pak. Gitu. Apa-apa lah internal kan. Kalau nanya gue nggak mungkin lah gue pindah sama sekali, apalagi udah punya tim yang luar biasa, ada Koko Fendi, atau rugi lah kalau gue berpindah mah. Oke. Jawab ya. Meninggalkan gundukan berlian ya kok ya. Iya. Ada Koko Fendi, ada Koko Rudi. Gue jadi malu lu Hin, sama lu Hin. Saya malu Cece. Sebentar. Halo. Ada pertanyaan. Oh, kayaknya ada pertanyaan dari Suryanto nih. Dia Suryanto ada mau tanya? Dia, halo, Ko. Asang nih. Halo, Ko. Ya, Koko Asang. Koko mah jangan pindah. Kalau Koko pindah nanti siapa yang traktir kita, Ko? Oh ya.
Gue kira penting. Gue kira dia penting loh. Iya loh, Son. Ini orang kurang ajar loh, Son. Ya kan dia waktu itu ya cuma mancing gua makan ayam ribet ya. Pura-pura lagi nanya gua gimana cara ngerekrut Cece, gimana cara selling Cece. Kalau ngomong kasar dikit nih kutu kupret nih anak satu nih ya. Kita merendahkan diri dulu, Ce. Astaga, Hin. Kalau ini bikin gue jadi drop. Ini ya kalau soal curcol silakan berantem di luar Zoom ya, teman-teman. Tapi emang salut sih, Hin. Hebat lu. Gue akui hebat banget. Pendekatan lu luar binasa. Teman-teman, thank you sebentar nih terakhir aja. Ini kan tadi Ahin bilang sistem. Teman-teman percayalah, awalnya teman-teman akan di dalam sistem. Teman-teman belajar di dalam sistem, teman-teman bertumbuh di dalam sistem, tetapi nanti suatu hari nanti teman-teman akan menjadi bagian dari sistem. Nah, hari ini Ahin sudah menjadi bagian dari sistem. Yes, itu adalah bagian dari sistem. Betul. Betul banget. Nah, itu baru benar Koko Ahin ya. Kalau disuruh sharing harus langsung. Tangan gue dingin, gue kasih tahu lu. Ini apa-apa. Gue berkeringet, gue kasih tahu lu. Nanti lain kali AC-nya dimatiin aja biar nggak kedingin, biar keringetan. Lu kan ngerasa nggak omongan gue tuh agak-agak bergetar? Nggak, kita sampai aja denger. Aman. Untuk first time oke loh. Bini gue aja ketawa, tapi bini gue belakang gue ketawa tuh gal. Nggak apa-apa. Udah layak dioper ke agensi lain. Nanti gue jangan dulu ya, Hin. Tolong Cece, kita makan aneka aja, Lu mah cuma PHP-in gue, nggak mau. Serius. Pertanyaan terakhir Koko Ahin, apa yang lu cari di Prudent lagi Koko Ahin? Mau kayak apa? EAD. Lu nanya gue mau EAD. EAD? Iya. Kenapa harus EAD? Ya, hidup berkelimpahan lah. Emang nggak berkelimpahan sekarang? Sekarang ini kita masih mau kerja. Kalau nanti udah EAD, apa yang mau lu kerjain lagi? Apakah memungkinkan kita benar-benar passive income menurut lu di sini, Koahin? Sangat mungkin lah. Gua saat ini udah berhitung nih. Gua udah tahun depan ada 2 AD. Gua tiap tahun cetak 1 aja deh AD. Misalkan tahun depan gua cetak lagi 1. Gurih. Tuh, kan? Gua udah berhitung umur 50 gua ada 7 AD. Gila. Umur 55 mudah-mudahan ada 10 AD lah umur 55. Ya udahlah umur 55 masih oke lah. Gue masih cukup kuat untuk jalan-jalan keliling dunia kayak Bu Linda, Bu Lili. Gue ada income CM aja udah Kociao Kun. Income 1M per bulan memungkinkan di sini? Sangat mungkin banget. Bukan nggak mungkin, sangat mungkin. Ini gue baru 1 AD aja, gue udah bisa melihat. Nah, lu sendiri deh. Lu kaca sendiri itu. Spotlight-nya di lu, jangan di gua. Salah, kan gitu. Spotlight-nya di Anda. Hari ini spotlight-nya di Anda, teman. Jadi kalau tanya gue sangat mungkin banget. Jangan lagi CM lah, gue petiau lah. 500 juta udah cukup oke ya? Aduh, lu mau beli apa juga tinggal nggak nanya harga lagi. Jadi memungkinkan ketika lu mencapai di sini passive income menurut lu ya. Dari seorang yang datang hanya dengan kemunculan satu premi 1 bulan 9 juta per bulan, punya cita-cita jadi 500 juta per bulan ya dengan passive income. Passive income lah ya. Yes, dia seorang karyawan toko loh. Thank you, Koahin. Sharing lu keren banget. Akhirnya terpuaskan banyak ET7 fans yang nungguin lu. Akhirnya hari ini terpuaskan.